jam-jam istirahat ya dengan ada yang lagi makan lu. Kalau pas saya share screen ini ya saya off kamera ya, izin off kamera karena jaringannya tidak bisa mengatur dalam waktu bersamaan. Bentar, PowerPoint-nya. Belum muncul ya? Belum, Bu. Belum mengukur seberapa banyak laba yang dihasilkan. Nah, kemampuan berlaba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai perusahaan. Jadi, kalau di profitabilitas ya, rasio-rasio yang digunakan itu benar-benar menilai kemampuan laba. Yang seperti kita tahu ya, untuk menilai kinerja perusahaan itu sebenarnya ada banyak bagian yang dinilai ya, tidak hanya dari profitabilitas. Misalkan kita bisa menilai dari sisi SDM ya, terus kemudian kita bisa menilai dari produk begitu ya, dari hidup produk. Kemudian kita juga bisa menilai dari apa itu namanya rasio keuangan lain ya selain profitabilitas begitu ya. Mungkin kita berhubungkan dengan aset begitu ya. Karena tidak semua ukuran itu menggunakan profitabilitas, tapi untuk hari ini kita fokuskan dulu untuk membahas profitabilitas begitu. Nah, alat ukur untuk mengukur profitabilitas ya, kalau kita menggunakan rasio keuangan itu sebenarnya kan ada beberapa yang sudah dipelajari di manajemen keuangan ya. Itu ada apa ROA ya, return on asset, kemudian ROE, return on equity, sama yang terakhir tuh return on investment. Nah, untuk mengukur rasio profitabilitas yang akan kita bahas hari ini itu adalah menggunakan ROI. Nah, sebenarnya ada juga yang lain, misalkan menggunakan margin laba begitu ya. Menggunakan nanti ada metode-metode juga untuk supaya tingkat profitabilitas itu stabil ya, seperti menghitung NPV dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita bahas ya setelah UTS. Oke. Sehingga nanti biasanya ya kalau misalkan di ROI itu ada yang namanya tingkat pengembalian hasil investasi ya. Jadi kita katakanlah menginvestasikan sejumlah uang ya maupun dalam bentuk aktiva. Nah, nanti itu akan dihitung ya dengan rumus ROI. Nah, nanti kembaliannya berapa persen. Nah, itu yang bisa kita jadikan referensi ya untuk kembalian hasil begitu. Nah, ini adalah pengertian profitabilitas ya menurut buku begitu. Profitabilitas adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi ya. Jadi dia sifatnya ada di operasional. Ya nanti ada aktiva yang harus kita kurangi dengan biaya, kemudian nanti kita bagi, kemudian kita nanti kalikan 100% gitu rumusnya. Ya ini cuma mengulang saja. Kemudian nggak bergerak. Kalau gini bergerak nggak? Bergerak, Bu. Oke, mending gini aja ya. Ya udahlah. Iya, Bu. Saya pakai slideshow sepertinya tidak terbaca. Oh, ini. Coba ya, coba ya. Udah belum? Udah pindah ya? Oke. Thank you, thank you. Nah, kemudian profitabilitas juga menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba ya melalui semua kemampuan ya. Di sini dijelaskan mulai dari kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Nah, jumlah cabang ini ya yang minggu kemarin saya terangkan ya, setiap cabang ya atau instansi atau anak perusahaan itu semua menghasilkan yang namanya laba. Maka setiap perusahaan cabang itu nanti juga bisa dihitung profitabilitasnya.
Kalau kegiatan penjualan jelas ya, kegiatan penjualan itu adalah salah satu kegiatan sumber utama laba ya. Jadi kita jualan barang, kemudian kita mendapatkan profit begitu. Kemudian ada kas ya, kas yang kita punya ya. Kas itu kan ada apa itu pasti bentuknya uang tunai ya. Kalau misalkan nanti aset itu berarti non cash. Kemudian modal ya, modal ini banyak banget ya, ada dalam bentuknya itu aset begitu ya, ada bentuknya investasi, kemudian ada juga yang bentuknya obligasi ya, kemudian utang itu juga termasuk dalam modal ya, biasanya dia masuk di neraca gitu. Nah kemudian di sini juga ada jumlah karyawan ya, ya terutama karyawan yang kerja itu menggunakan skill. Nah, itu juga bisa kita jadikan aset ya, yang kemudian bisa kita hitung ya ke profitabilitas. Oke. Nah, ini untuk menghitung profitabilitas ya, kita fokus di return on investment atau ROI ya, yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan. Nah, kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi ya, berarti ROI juga salah satu rasio yang bisa digunakan ya ketika kita akan melakukan ekspansi ya. Kalau misalkan kita ekspansi itu otomatis kita akan mengeluarkan uang lagi ya untuk mendirikan perusahaan atau cabang baru. Nah, di mana sejumlah uang itu akan kita hitung nanti hasil kembalian investasinya, sehingga nanti kita bisa tahu apakah dari perusahaan cabang itu menghasilkan atau tidak begitu ya, dengan tingkat ROI-nya. Kalau misalkan ROI-nya itu katakanlah ya, kan itu tergantung perusahaannya ya, dia mintanya tuh berapa persen begitu. Katakanlah dia minta di atas 50%. Berarti kalau misalkan dia di bawah 50%, ya kita evaluasi kembali ya apa yang harus kita lakukan gitu untuk memperbaiki kinerja maupun operasional yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh ya soal untuk menghitung ROI ya. Ini ada rumus ROI, yaitu pendapatan penuh dikurangi biaya penuh dibagi aktiva penuh. Di sini ada contoh perhitungannya ya. Divisi A pada perusahaan Tegar memiliki aktiva penuh pada tanggal 31 Desember sebesar 3 miliar, 3 miliar 400 juta. Oke, ini aktiva. Kemudian beban modal itu sebesar 25%, pendapatan penuh divisi yang diperoleh 3,3 miliar 200 juta. Duh, duitnya banyak-banyak banget. Kemudian biaya produksi dan non produksi itu masing-masing 1 miliar 500 juta dan 600 juta. Berapa kembali investasi yang diperoleh? Jadi Anda tinggal memasukkan rumusnya saja. Itu pendapatan penuh dikurangi biaya penuh dibagi aktiva penuh. Ya, tadi pendapatan penuhnya adalah 3 miliar 200 juta, kemudian dikurangi 2 miliar 100 juta ya. 2 miliar 100 juta itu biaya penuh adalah penambahan dari 1 miliar 500 juta ditambah 600 juta. Nah, kemudian dibagi dengan 3 miliar 400 juta. 3 miliar 400 juta adalah aktiva. Oke. Kemudian ketemu ya, kemudian di presentase kali 100%. Hasilnya 32,35% ROI-nya. Nah, kemudian setelah kita menghitung ROI, ada yang namanya residual income. Ya, residual income dihitung dengan mengurangi laba bersih dengan beban modal atau capital charge. Ya, beban modal ya. Beban modal itu berarti adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Nah, ini nanti akan kita bahas banyak nih setelah UTS nih. Nanti kita akan banyak membahas terkait beban modal ini. Nah, ini untuk rumus mencari residual income ya. Setelah Anda menghitung ROI, nah silakan dicari residual income-nya, yaitu rumusnya pendapatan penuh ya. Kemudian dikurangi biaya penuh
ya, nanti hasilnya labanya itu. Kemudian nanti Anda menghitung beban modalnya, Y%. Ini adalah tadi ya, ini dari soal. Untuk beban modal pada investasi aktiva 25%, kemudian dikalikan aktiva penuhnya, baru nanti kita kurangi lagi hasilnya residual income. Jadi tadi 3 miliar 200 juta, kemudian dikurangi 2 miliar 100 juta sama dengan 1 juta 1 miliar 100 juta untuk laba bersih ya, dari hasil pendapatan dikurangi biaya. Nah, kemudian beban modalnya dimasukkan ya 25%, kemudian dikalikan dengan aktiva penuh. Aktiva penuhnya tadi adalah 3 miliar 400 juta. Hasilnya 850 juta. Nah, residual income-nya adalah pengurangan ya antara laba bersih dengan beban modal. Sehingga 1 miliar 100 juta dikurangi 850 juta, hasilnya 250 juta. Begitu caranya menghitung residual income. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini apabila Anda menginvestasikan begitu ya, misalkan dalam bentuk tunai. Nah, ini ada rumusnya juga. Total penjualan dikurangi investasi, ya, dibagi investasi kali 100%. Nah, ini contoh soalnya, misalkan jika investasi sebesar 10 juta menghasilkan penjualan sebesar 15 juta ya. Jadi investasinya tadi 10 ya modalnya, kemudian penjualannya 15 juta. Berarti laba yang diperoleh adalah selisihnya 5 juta. Maka secara sederhana perhitungan ROI dalam persentase itu sama dengan 15 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 juta dikalikan 100%. Hasilnya 50%. Kalau yang tadi kan perhitungannya kan menggunakan aktiva. Nah, kalau misalkan yang ini ketika Anda kemudian menginvestasikan sejumlah uang. Oke. Nah, sehingga dalam menganalisis profitabilitas setiap jenis produk dapat digunakan dua konsep biaya ya, seperti biasa ya, full costing dan variable costing. Sama ya kalau full costing ya pembiayaan dihitung full, kalau misalkan variabel ya itu hanya menggunakan biaya variabel saja. Nah, itu materinya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Dikit saja, makanya saya zoomin, saya jimitin karena cuma dikit. Ada pertanyaan nggak? Ini semua udah bisa ya? Saya ini ya, ekspektasinya Anda sudah bisa nih kalau cuma ngitung rasio. Ada tambahan? Oke. Ada yang Gmail-nya pakai device temennya, oke nggak apa-apa. Silakan kalau mau gandengan. Oke, kalau gitu ini ya saya infokan terkait UTS untuk minggu depan ya sesuai dengan yang sudah disepakati dengan tim dosen. Itu kita UTS-nya offline di kelas ya, nanti soalnya akan ditampilkan di layar begitu, kemudian Anda memiliki waktu kurang lebih 90 menit untuk mengerjakan. Nah, silakan pelajari ya dari mulai bab 1 sampai bab 6 terakhir. Insya Allah apabila Anda di kelas